Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bengkulu, 2024-2029, yang akan bertarung di gelanggang Pilkada Serentak, 27 November mendatang, Helmi Hasan, Mian, meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU, membatalkan pencalonan Rohidin Mersyah, karena Rohidin Mersyah sudah 2 kali menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, yaitu periode 2016, 2021, dan 2021-2024. Permintaan dibatalkannya pencalonan Rohidin, diungkapkan melalui Ketua Tim Kuasa Hukum pasangan Helmi, Mian, Muspani, kepada awak media, Senin, 2 September 2024. Menurut Muspani, Rohidin dinilai melanggar putusan MK atau Mahkamah Konstitusi nomor 2, garing, PPU, Gatar, 21 Romawi, garing, 2023, Jo, nomor 22, garing, PPU, garing, 7 Romawi, garing, 2009, Jo, nomor 67, garing, PPU, Gatar, 18 Romawi, garing, 2020, tentang masa jabatan kepala daerah yang bisa mencalon kembali sebagai kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membedakan jabatan definitif dengan jabatan sementara. Pengertiannya, kepala daerah yang sudah menjalankan jabatan sementara atau sebagai pelaksana tugas kepala daerah, kemudian menjalankan jabatan sebagai kepala daerah definitif pada kurun waktu periode masa jabatan yang sama selama lebih dari 2,5 tahun, dihitung sebagai satu periode masa jabatan. Sementara KPU RI mengeluarkan keputusan bertentangan dengan putusan MK, dengan memberi ruang kepada kepala daerah untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah periode masa jabatan ketiga. Ini sudah sangat jelas, KPU RI menentang keputusan MK, kata Muspati, sebagaimana dikutip Detik Sumbaksel, edisi 2 September 2024. Dalam merumuskan PKPU, atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8, 2024, khususnya Pasal 19 huruf E, secara hukum, KPU RI memberi ruang kepada kepala daerah, dan pejabat kepala daerah, yang sudah menjalani masa jabatan 2,5 tahun, bisa maju menjadi calon kepala daerah periode ketiga, sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain KPU RI, Bawaslu RI, melalui Surat Edaran Nomor 96, 2024, Poin 2.2.2, secara nyata tidak mematuhi putusan MK, bahkan tidak mengakui posisi jabatan PLT, yang termuat dalam putusan MK, ujar Muspani. Masih menurutnya, dihitung dari tanggal 22 Juni 2017, hingga 29 Oktober 2018, kurun waktu 1 tahun, 4 bulan, 7 hari, Rohidin Mersyah, menjabat pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, periode 2016-2021. Pada periode masa jabatan yang sama, hingga 15 Februari 2024, Rohidin Mersyah menjabat sebagai gubernur definitif 2 tahun, 2 bulan, 2 hari. Dengan demikian, untuk periode 2016-2021, Rohidin Mersyah sudah menjalani masa jabatan 3 tahun, 6 bulan, 9 hari, atau lebih dari 2,5 tahun, yang menurut putusan MK, dihitung sebagai satu periode. Ditambah jabatan periode 2021-2024, sehingga total sudah 2 periode masa jabatan sebagai Gubernur Bengkulu, maka jika mengacu kepada putusan MK, tertutuplah peluang Rohidin Mersyah untuk bisa maju sebagai calon Gubernur Bengkulu, periode 2024-2029, termasuk peluang Bupati Bengkulu Selatan, papar Muspani. Untuk itu, diberikan tenggang waktu hingga 10 September 2024, untuk membatalkan pasangan calon, atau paslon yang sudah menjabat 2 periode masa jabatan. Apabila tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan upaya tindakan hukum, termasuk mengadukan atau melaporkan KPU RI, atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, kepada DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah,
atau KPUD Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono, juga sebagaimana diberitakan Detik Sumbaksel, mengatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai PKPU 08/2024, tentang pemilihan kepala daerah. Kami tidak memiliki kewenangan membatalkan, karena bertentangan dengan PKPU, dan itu tentu menyalahi aturan. Apapun yang kami lakukan, sesuai regulasi yang berlaku, kata Rusman. Terpisah, Ketua Markas Daerah atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, dan pemimpin redaksi media online Agen 07, ketika diminta tanggapan, berpendapat, terjadinya gugat-menggugat dalam proses pilkada, baik antar sesama pasangan calon, maupun antar pasangan calon dengan penyelenggara pilkada, bahkan sampai dengan terpilihnya pasangan calon, bukan barang baru yang akan selalu terjadi. Terlebih, pada Pilgub dan Pilwagub Bengkulu, 2024, terjadi perbedaan penafsiran putusan MK, dan penerapan PKPU 8/2024, sesuai kepentingan masing-masing pihak, jelas Khairuddin MDK, wartawan dua zaman, yang sudah menggeluti profesi jurnalis, sejak era Orde Baru, saat Soeharto berkuasa sebagai presiden, dan era reformasi, sejak runtuhnya kekuasaan Soeharto, Mei 1998. Menjawab pertanyaan tentang kapan berakhir perseteruan antara pasangan Helmy, Mian, dengan pasangan Rohidin, Miryani, terkait perbedaan penafsiran putusan MK dan PKPU 8/2024, menurutnya, sulit untuk bisa diprediksi. Kita tunggu sajalah, apa endingnya nanti, apakah PKPU nomor 8/2024, atau putusan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi payung hukum yang sah dalam pelaksanaan pilkada, jika memang benar, pasangan Helmy, Mian, melalui tim kuasa hukumnya, mewujudkan ancamannya, mengadukan atau melaporkan KPU RI dan Bawaslu RI, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau DKPP, kata Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar Eshut dan Dendi Setiawan serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.